Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 6120 12 33 72. Di sini saya akan menjawab tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebagian manajer baru di startup yang ingin memperkenalkan produk ke pasar internasional, saya akan menerapkan strategi komunikasi lintas budaya yang efektif. Berikut langkah-langkah yang saya ambil. Penelitian dan pemahaman target pasar, mengidentifikasi perbedaan budaya, preferensi komunikasi, serta nilai dan norma sosial di setiap negara target. Menganalisis bagaimana audiens lokal menerima informasi, misalnya apakah lebih suka komunikasi formal atau informal, menggunakan data dari riset pasar dan analisis kompetitor untuk memahami pola perilaku konsumen. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Negara dengan penetrasi digital tinggi (AS, Jepang, Eropa) menggunakan media sosial Instagram, TikTok, LinkedIn, influencer marketing, dan email marketing. Negara dengan budaya komunikasi tradisional yaitu Jerman, Prancis, lebih menekankan komunikasi formal seperti PR, webinar, dan konferensi bisnis. Pasar yang lebih konservatif yaitu pasar Timur, Tengah, Asia, dan Selatan menggunakan kampanye berbasis komunitas dan media lokal. Penyesuaian pesan sesuai budaya. Bahasa dan tone, mengadaptasi bahasa sesuai dengan nilai budaya. Misalnya di Jepang, pesan harus lebih sopan dan formal, sementara di AS lebih langsung dan persuasif. Simbol dan warna, menghindari simbol atau warna yang bisa memiliki makna negatif di budaya tertentu. Misalnya warna putih melambangkan duka di Tiongkok, sedangkan warna merah melambangkan keturunan. Gaya komunikasi. Negara dengan budaya high contact, Jepang, Korea, dan Arab menggunakan komunikasi tidak langsung dengan banyak infleksi budaya. Negara dengan budaya low context yaitu AS dan Jerman menggunakan komunikasi yang langsung dan to the point. Lokalisasi dan personalisasi kampanye. Membuat kampanye pemasaran berbasis lokal, misalnya dengan menggunakan investor lokal atau menggandeng brand lokal yang sudah terpercaya. Mengadaptasi slogan dan tagline agar lebih relevan secara budaya, misalnya slogan humoris yang berhasil di AS mungkin tidak cocok di negara dengan budaya lebih formal seperti Jerman. Penggunaan storytelling dengan emosional. Apple menyesuaikan cerita brand dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Contohnya yaitu di Eropa fokus pada berlanjutan dan dampak sosial. Di Asia menonjolkan aspek komunitas dan hukuman keluarga. Dan di AS menekankan inovasi dan individualisme. Monitoring dan evaluasi kinerja. Menggunakan data analisis dengan melihat efektivitas strategi komunikasi di tiap negara. Melakukan A/B testing untuk mengoptimalkan pesan yang paling sosial. Menerima feedback dari pelanggan lokal dan melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan. Perbedaan gaya komunikasi. Beberapa budaya AS, Jerman cenderung langsung dan to the point, sedangkan yang lain yaitu Jepang dan Tiongkok lebih implisit dengan menghindari konfrontasi. Perbedaan bahasa dan interpretasi makna. Kata atau frasa tertentu bisa memiliki makna berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, ekspresi humor yang berhasil di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Stereotip dan prasangka. Asumsi yang salah tentang budaya lain bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan dalam tim. Cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Menyesuaikan gaya komunikasi, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana untuk menghindari
ambiguitas, menghindari idiom atau istilah slang yang mungkin sulit dipahami oleh anggota tim dari budaya lain. Selanjutnya, mendorong komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk berdiskusi dan bertanya, menggunakan metode komunikasi yang sesuai seperti rapat virtual dengan fitur terjemahan jika diperlukan. Meningkatkan kesadaran budaya, cultural awareness, mengikuti pelatihan komunikasi lintas budaya, mengedukasi anggota tim tentang budaya satu sama lain untuk mengurangi miskomunikasi, menyediakan saluran komunikasi yang beragam, menggunakan kombinasi komunikasi tertulis yaitu email atau chat dan lisan seperti rapat, video call sesuai preferensi anggota tim, mengadopsi alat komunikasi yang inklusif seperti platform dengan fitur terjemah otomatis. Mempraktikkan active listening, fokus pada apa yang dikatakan oleh anggota tim dan mengklarifikasi jika ada kurang dipahami, memberikan umpan balik dengan cara yang sesuai dengan budaya anggota tim. Saran untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan tim: mengenal anggota tim secara personal, mengadakan sesi perkenalan atau aktivitas tim building untuk memahami latar belakang dan preferensi komunikasi mereka, menunjukkan empati dan fleksibilitas, menyesuaikan gaya kepemimpinan agar lebih inklusif dengan sesuai dengan kebutuhan tim yang beragam, menghargai keanekaragaman dan inklusivitas, merayakan hari-hari besar atau kebiasaan budaya anggota tim untuk menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, menjadi role model dalam komunikasi, menunjukkan keterbukaan, rasa hormat, dan keinginan untuk memahami perspektif berbeda. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi lintas budaya sangat penting untuk diterapkan di dalam perusahaan karena ini akan menyangkut ke dalam kelancaran perusahaan. Terima kasih, sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dari penyampaiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.